Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi UI dan UX. Saya Ida Maharani Ervina, NIM 2010802000194 kelas 8B2. Sebelum saya menjelaskan tentang materi UI dan UX, kita harus tahu apa itu HCI. HCI itu adalah Human Computer Interaction, sebuah cabang ilmu sains yang mempelajari tentang interaksi manusia dengan mesin. Jika dikerucutkan ke dunia website, mesin bisa diartikan sebagai perangkat hardware, software. Jadi interaksi manusia dengan mouse, keyboard, PC, dan website termasuk dalam HCI. Kemudian di dalam website ada dua komponen krusial yang berhubungan dengan HCI, yaitu UI. UI itu UI User Interface sama UX User Experience. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang UI User Interface. User interface merupakan proses pembuatan antarmuka website yang fokus pada tampilan visualnya. Disingkat kata, fokus dari pengaplikasian user interface ada pada tampilan visual website. Penerapan UI yang benar akan membuat tampilan website terlihat elegan, proporsional, dan menarik. Tujuan lain dari penerapan UI adalah membuat keseimbangan dan keseragaman dalam desain website. Dengan begitu, jenis font, warna, dan gambar bisa saling menyatu. Akibatnya, user dengan nyaman berinteraksi di website. Contohnya seperti di Shopee gitu ya. Di Shopee itu ada gambar troli, icon troli, ada barang terlaris, barang paling banyak di barang terlaris, barang termahal, barang termurah. Nah, dengan desain seperti itu, akhirnya membuat user mengerti dan nyaman untuk bertransaksi di halaman website Shopee tersebut. Kemudian di UI mempunyai 4 komponen, yaitu yaitu layouting, penempatan dan pengaturan posisi semua elemen grafis pada website. Kemudian yang kedua color. Color itu salah satu elemen yang memiliki pengaruh besar dalam desain interface. Dia dapat mempengaruhi emosi user, dengan begitu pemilihan warna yang tepat dapat memicu emosi yang tepat. Kemudian apa sih untungnya mengatur komposisi warna? Ya, kamu akan mendapatkan komposisi UI yang harmonis. Pertama, yang kedua, user akan lebih mudah mengenal dan mengingat brand dari website milik kita. Ketiga, pemilihan warna yang tepat akan meningkatkan kenyamanan dan interaksi pengguna. Dengan demikian, user akan betah di website kita atau di aplikasi kita. Kemudian yang terakhir, warna dapat menggerakkan user untuk membeli produk yang kita jual. Jika website atau aplikasi kita tentang apa itu namanya, tentang kayak jual beli, apa ya, e-commerce, macam e-commerce gitu. Kemudian yang ketiga, komponen user interface yang ketiga yaitu tipografi. Elemen user interface terfokus pada font, size, dan struktur teks. Tipografi ini menjadi poin yang krusial dalam mengatur tingkat kenyamanan user saat membaca konten website, mulai dari menu, call to action, landing page, dan blog. Semua harus menggunakan tipografi yang harmonis. Kemudian sebenarnya tipografi ini tidak berdiri sendiri, dia memiliki keterkaitan erat dengan color dan layouting. Dengan color dan layouting ini, ketiga unsur ini akan menjadi combo yang dahsyat dalam membangun branding melalui user interface. Kemudian yang keempat adalah grafik. Grafik merupakan elemen visual UI yang fokus pada gambar, icon, dan animasi. Contohnya pada itu tadi, kayak di Shopee ada icon
keranjang belanja, icon pesan, animasi flash sale, atau gambar promo produk, semuanya memuat unsur grafik yang kental. Mungkin terlihat sepele, tetapi sentuhan kecil tersebut dapat memberikan kesan positif ke penggunanya. Kemudian saya jelaskan yang UI yang baik. UI yang baik itu yang pertama konsisten. Konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi Anda. Kedua, responsif. Tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Jadi ketika kita buka di komputer maupun di HP itu tampilannya harus fleksibel, itu namanya responsif, harus paling nggak mirip lah, tidak berubah dan tidak menyulitkan usernya. Yang ketiga, jelas dan ringkas. Tampilan website Anda harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi aplikasi atau website Anda. Keempat, intuitif. Desain yang intuitif secara sederhana artinya mudah dimengerti secara natural. Kelima, kontras warna baik. Pemilihan warna baik dalam desain interface sangatlah penting. Yang keenam, informasi terstruktur. Kemudian UX. UX ini user experience. User experience merupakan pengalaman pengguna setelah berinteraksi dengan website. UX berhubungan dengan feedback pengguna website. Dengan begitu, jenis font, warna, dan gambar bisa saling menyatu. Akibatnya, user akan lebih nyaman berinteraksi di website. Maksudnya gini ya, UX itu berhubungan dengan feedback pengguna. Jadi, kita akan bermain dengan data untuk mengetahui kinerja fitur dan tampilan terbaik dari website kita. Kemudian komponen user experience pada website ada 4. 1. Information arsitektur. Information arsitektur penghubung antara user dengan konten. Maksudnya ini jika contoh sederhananya seperti ini, misalnya kita sedang berselancar di sebuah website, di sana kita punya tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi tertentu. Nah, developer UX akan merancang alur yang mudah untuk user, dan dia akan memberikan fitur navigasi konten yang intuitif dan menyenangkan pada interface website. Kemudian yang kedua, interaction design. Fokus komponen ini pada interaksi spesifik user dengan konten. Interaksi spesifik ini seperti komunikasi interface melalui sebuah grafik, gambar, icon, maupun warna. Terus kemudian yang ketiga, usability. Berhubungan dengan pemanfaatan data untuk validasi fitur atau desain. Aspek utama usability adalah kenyamanan pengguna dalam mengakses konten website. Kemudian maksudnya developer website ini bisa mendapatkan data tersebut dengan cara melakukan survei, merujuk data penelitian terbaru, feedbacknya dari user, telemetri, dan lain-lain. Prototype merupakan komponen produk awal untuk pengujian langsung kepada user maupun tester. Ada developer yang menyebut prototype sebagai minimum viable product. Kenapa begitu? Karena produk atau fitur tersebut masih versi beta atau versi basic. Dari hasil pengujian prototipe, developer akan memiliki data acuan pengembangan yang lebih terarah. Kemudian UX yang baik sebagai berikut. Usability, mudah digunakan, artinya pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa menggunakan effort yang berlebih. Yang kedua, valuable.
bernilai, artinya fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi tidak mubazir. Yang ketiga, adoptability. Sebuah produk yang bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh, sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Kemudian yang keempat, desirable. Jadi pengguna merasa menyenangkan saat menggunakan produk tersebut. Kemudian perbedaan UI dan UX sebagai berikut. Dari hal cakupan, UI mencakup tampilan antarmuka dan interaksi visual front-end website. Contoh, tampilan visual navigasi, kolom pencarian, tampilan landing page produk. Sedangkan UX, fungsionalitas dan kegunaan sebuah fitur di website back-end, UX fokus untuk memberikan kemudahan pada user dalam menyelesaikan sebuah proses atau alur kerja tertentu. Contoh, kemudahan dalam membuat akun email Google. Kan ada kayak ketika kita membuat email itu kan kayak ada alur-alurnya, isikan nama lengkap, kemudian selanjutnya sudah terarah, jadi user tidak akan merasa kebingungan. Kemudian yang kedua dalam segi desain, UI lebih fokus pada estetik desain, tampilan visual yang cantik dan menarik. Sedangkan UX lebih fokus pada desain alur, proses input, analisis data, dan fungsional sebuah fitur. Jadi hanya UX itu alurnya, sedangkan UI itu tampilannya. Ya, jadi bisa disimpulkan seperti itu. Kemudian dari segi fungsi, UI fokus dalam membuat tampilan yang memikat user secara visual, mulai dari layouting, font, color, tipografi, dan graphic design. Sedangkan UX fokus dalam meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna melalui fungsionalitas dan kegunaan fitur. Terus kemudian biaya riset dan nama pengerjaan. UI itu murah karena tidak punya data pengujian. Yang penting tim front end UI bisa membuat tampilan yang menarik, cantik, dan interaktif. Sudah gitu aja cukup. Sedangkan UX mahal karena butuh banyak data user dari berbagai bidang seperti market research, product development, marketing strategi, dan problem solving. Kemudian untuk UI proses pengerjaannya tergolong relatif cepat. Sedangkan UX tergolong lama. UX harus mengumpulkan data, menganalisis data interaksi user. Jadi waktunya lebih lama daripada UI. Kemudian dari penjelasan saya tadi, maka dapat diambil kesimpulan, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Kemudian yang kedua, jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya tidak bagus, first impression pengguna juga tidak bagus. Sama halnya, jika desain UI suatu produk bagus, tapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi keduanya harus memiliki desain yang baik sehingga produk kita disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pengguna. Jadi terkait UI sama UX tidak boleh ada yang ditinggalkan, saling membutuhkan. Kemudian di contoh penggunaan UI di website Google, ini saya contohkan di website Google. Konsepnya website Google ini minimal interface ya. Tampilan Google Search simple, jelas, dan sangat berfokus pada tujuan pengguna, yaitu melakukan pencarian penelusuran Google ini. Kemudian pengguna jadi dapat dengan mudah menyelesaikan kebutuhannya. Konsisten warna dan layout. Di backgroundnya dia putih, dia konsisten. Dengan penggunaan warna yang minimalis dan konsisten, pengguna jadi tahu highlight utama dari setiap fungsi. Jadi tahu, oh ini fungsinya apa, tahu semua penggunanya. Responsif, ilustrasi, dan icon. Dengan responsif, ilustrasi, dan icon. Dia menggunakan icon penulisan Google, pakai icon. Jadi dia responsif sekali untuk website Google ini. Kemudian contoh penggunaan UX di website Google.
Di sini UX itu discoverability, mudah digunakan. Desain fitur Google membuat pengguna lebih cepat mempelajari setiap fitur dan menyelesaikan kebutuhan. Misalnya, jika pengguna ingin mencari perkiraan cuaca hari ini, pengguna cukup mengetik kalimat tersebut. Google akan menampilkan informasi tentang perkiraan cuaca hari ini. Yang kedua, desain adaptif. Berarti setiap pencarian yang dilakukan setiap pengguna akan menampilkan hasil informasi yang dirancang khusus. Fast and no errors. Prosesnya yang cepat, jarang error, meningkatkan kenyamanan kita dalam menggunakan produknya Google ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.